Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gusti Pati. Mugia Rahayu Sagung Dumadi Sampurasun Sampurasun Sampurasun. Petilasan Pajajaran kali ini akan membahas ampuhnya pelet celana dalam istri. Seorang istri yang sudah berbuat nekat dan melakukan perbuatan musyrik yang dosanya teramat besar, yaitu mengguna-gunai seorang suami dengan menaklukkan hati seorang suami menggunakan rendaman celana dalam. Sebegitu ampuhkah air rendaman celana dalam seorang istri jika terminum oleh seorang suami, sehingga suaminya akan tunduk dan takluk di bawah perintah seorang istri. Ini adalah perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh seorang istri jika melakukan hal tersebut. Baik, para pecinta sejarah, mitos, mistis, dan gaib. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal mitos yang jelas-jelas berbau mistis. Karena ini ada unsur mistis. Memang perbuatan yang satu ini adalah perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh seorang istri yang ingin menaklukkan hati seorang suami, agar suaminya bertekuk lutut di bawah perintah seorang istri. Ini sudah menyalahi aturan dan memang dilarang oleh agama, karena ini adalah dosa besar yang sulit sekali untuk diampuni. Karena pada hakikatnya seorang suami adalah seorang imam di dalam keluarga. Seorang suami adalah seorang pemimpin. Jadi keputusan besar di dalam keluarga adalah keputusan yang ada pada seorang suami ataupun pemimpin di dalam rumah tangga. Namun ada saja istri-istri yang terobsesi ingin menaklukkan dan menundukkan hati suaminya, karena mungkin beberapa faktor sehingga istrinya ini ingin menundukkan ataupun katakanlah mengguna-gunai suaminya. Dan perbuatan kali ini adalah perbuatan yang salah satu termasuk dalam kategori perbuatan musyrik, karena sudah berbau mistis. Dengan melakukan guna-guna, yaitu medianya adalah celana dalam perempuan, celana dalam seorang istri. Jadi untuk perbuatan yang satu ini memang sangat mudah sekali dilakukan tanpa harus pergi ke dukun ataupun mengguna-gunai dengan jampe-jampe pelet ataupun jimat-jimat pelet yang didapatkan dari dukun, tanpa harus melakukan itu. Hanya mengandalkan dan memanfaatkan tetesan air rendaman celana dalam istri. Jika tetesan ataupun air dari rendaman celana dalam istri itu terminum dan tertelan oleh suaminya, mitosnya adalah suami akan bertekuk lutut di hadapan istrinya. Artinya segala kemauan dan segala perintah istri akan dilakukan oleh suami, dan ini sudah jelas-jelas melanggar aturan. Tentunya Islam pasti sangat tidak menganjurkan perbuatan ini. Ini menurut saya adalah perbuatan yang terkutuk. Tapi itulah, ada saja orang-orang yang memang melakukan perbuatan yang terkutuk ini. Perbuatan yang memang benar-benar musyrik dan sudah salah jalan. Jadi saya katakan melakukan perbuatan ini
yaitu dengan cara merendam celana dalam, apalagi dalam kondisi istrinya itu dalam kondisi menstruasi, lalu kemudian celana dalamnya itu direndam, dan air dari rendaman celana dalam istri itu hanya sekedar diteteskan saja ke salah satu minuman suami, kopi ataupun apa, lalu kemudian diaduk dan disuguhkan pada suaminya, lalu kemudian suaminya meminum air dari tetesan rendaman celana dalam istri tadi, apalagi dalam kondisi istrinya sedang menstruasi, itu akan lebih manjur dan akan lebih ampuh. Tapi ingat, jangan lakukan ini, karena ini adalah perbuatan dosa besar. Ingat, saya katakan, untuk para perempuan-perempuan di luar sana dan para istri-istri di sana, jangan melakukan ini. Walaupun perbuatan ini memang benar-benar bisa membuat seorang suami Anda bertekuk lutut di hadapan Anda tanpa harus Anda melakukan ritual-ritual ataupun pergi ke dukun dan mengguna-gunai suami Anda. Jangan pernah lakukan ini. Ini adalah perbuatan sesat yang sangat tidak terpuji. Seorang suami adalah seorang pemimpin. Seorang suami adalah seorang imam di dalam keluarga. Tentunya sudah sewajarnya jika semua keputusan ada pada seorang suami. Lalu, di manakah letak jiwa solehah seorang istri jika melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang seperti ini, yaitu mengguna-gunai suaminya dengan rendaman air celana dalam istri. Saya katakan sekali lagi, ini adalah perbuatan sesat. Buat perempuan-perempuan yang ada di luar sana, ingat, jangan lakukan ini. Walaupun memang ini adalah masuk dalam kategori pelet terampuh untuk menaklukkan hati seorang suami. Tapi dosanya sangat besar dan luar biasa, sangat besar sekali. Tapi ya, semuanya kembali lagi pada Anda. Jika Anda ingin berbuat dosa dan Anda siap menanggung resikonya, menanggung azabnya, menanggung dosanya, mungkin perempuan yang sudah gelap mata di luar sana pasti akan melakukan ini. Apalagi dia terobsesi ingin menaklukkan suami karena faktor-faktor tertentu. Mungkin suaminya ini sudah mempunyai istri 2 ataupun mempunyai istri 3 dan warisannya banyak, sehingga istrinya ini terobsesi ingin menguasai suaminya, menguasai harta warisannya, dan ingin suaminya ini tunduk dan patuh di bawah perintah seorang istri. Mungkin itu adalah salah satu faktor-faktor yang dimana seorang istri gelap mata sehingga melakukan perbuatan dosa ini. Ataupun mungkin ada faktor lain yang kita tidak tahu. Baik, pemirsa, para pecinta sejarah, mistis, mitos, dan gaib, dimanapun Anda berada, ingat sekali lagi, jangan lakukan ini, karena ini adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama Islam. Dan ini adalah perbuatan sesat. Baik, saya Gusti Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Sampurasun, Sampurasun, Sampurasun.